Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Susikawati, nomor UKG 201503026670. Saya peserta PPG tahap 2 tahun 2020. LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan membuat video praktik pembelajaran secara daring yang saya laksanakan di SMKS Trikarya Utama Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020. Pada video praktik pembelajaran, saya akan membahas materi laporan keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Materi laporan keuangan lembaga atau instansi pemerintah ada pada KD 2, yaitu menerapkan persamaan dasar akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal, penjurnalan, buku besar, dan laporan keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Nah, materi laporan keuangan lembaga atau instansi pemerintah ini merupakan pertemuan ketiga dari KD 2. Atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak, kita web meeting pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu selalu memberitahu kalian ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun. Gunakan masker dimanapun kalian pergi dan selalu bawa hand sanitizer ya. Walaupun kita daring, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Fikri, silakan pimpin doa Fikri. Siap, doa mulai. Oke. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya ya nak ya. Untuk absensi pertemuan hari ini, Ibu sudah membukanya di GC. Silakan kalian absen di GC ya untuk pertemuan hari ini nih. Absen pertemuan ke-11. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai jurnal, buku besar pada lembaga pemerintah. Untuk mengingat lagi pertemuan yang kemarin, coba siapa yang masih ingat mengenai jurnal di lembaga pemerintah? Silakan, siapa yang masih ingat? Oh ya, Anissa JP, silakan. Jurnal pada akuntansi lembaga ada dua. Yang pertama jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis anggaran. Yang kedua jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas ada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan catatan. Ya, jadi dalam lembaga pemerintah, jurnal itu ada dua ya. Jurnal pelaksanaan anggaran dan jurnal finansial. Nah, silahkan siapa yang mau jawab setelah jurnal apa yang kita kerjakan ya minggu kemarin ya. Buku besar adalah
catatan yang berasal dari jurnal yang ditulis historisnya dan tanggalnya. Setelah tadi teman kalian mengingat kembali pembelajaran minggu lalu yaitu mengenai jurnal dan buku besar, apa itu jurnal pada lembaga pemerintah, apa itu buku besar pada lembaga pemerintah. Nah, hubungannya adalah dengan yang sekarang, jurnal yang sudah dibuat di lembaga pemerintah pada minggu lalu, kemudian kalian posting ke dalam buku besar. Nah, setelah diposting ke dalam buku besar, kemudian kalian membuat yang namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo itu angkanya dari nilai akhir di buku besar. Neraca saldo, kemudian dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Laporan keuangan. Laporan keuangan pada lembaga pemerintah. Ya, pintar. Nah, sebelum Ibu membagikan video penjelasan mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Nah, nanti di video materi laporan keuangan yang Ibu buat, di situ sudah dijelaskan tujuan kalian pada pembelajaran kali ini apa. Tujuan kalian pada hari ini, pada materi laporan keuangan lembaga pemerintah, tujuannya adalah agar kalian peserta didik mampu menelaah mengenai laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian keterampilannya, kalian mampu menyusun laporan keuangan lembaga pemerintah. Kalian mampu menyusun laporan realisasi anggaran, kalian mampu menyusun laporan operasional, kalian mampu menyusun laporan perubahan ekuitas, dan kalian mampu menyusun neraca. Dari manakah sumbernya kalian menyusun laporan keuangan? Sumbernya dari neraca saldo. Jadi setelah membuat jurnal, buku besar, yang terakhir neraca saldo. Dari neraca saldo itulah kalian bisa mengerjakan laporan keuangan. Sampai sini paham? Nih, videonya sudah Ibu upload. Video laporan keuangan lembaga pemerintah ini yang buatan saya. Ini yang dari YouTube. Sudah Ibu upload di kelas kalian. Silakan. Selain di WA, Ibu juga sudah membagikan materi mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah di Google Classroom ya. Ini ada bahan ajar, PowerPoint-nya, dan video penjelasan mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah. Jadi, tolong video tersebut kalian simak. Nanti setelah video itu ditampilkan, silakan kalian menanyakan apa yang tidak kalian ketahui mengenai laporan keuangan ya. Paham semua? Hai, Assalamualaikum. Saya akan memberikan penjelasan melalui video pembelajaran ini mengenai laporan keuangan lembaga pemerintah. Bersama dasar akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal, laporan keuangan lembaga pemerintah. Laporan keuangan lembaga pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban atas laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran. Nah, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran ini memuat pendapatan LRA dan belanja. Jadi yang berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Samping adalah neraca saldo setelah disesuaikan kabupaten berkembang. Tahun anggaran 31 Desember 2017. Nah, di situ tinggal kita pindahkan saja pendapatan LRA yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita pindahkan ke laporan realisasi anggaran. Pindahkan belanja, akun belanja pada neraca saldo. Belanja ada dua, belanja modal dan belanja operasional. Ketika pendapatan lebih besar daripada belanja,
maka akan terjadi surplus laporan LRA. Namun sebaliknya, ketika belanja lebih besar daripada pendapatan LRA, maka akan terjadi defisit. Menutup laporan realisasi anggaran, ya. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan dan belanja. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan operasional yang selanjutnya disingkat menjadi LO adalah laporan yang menyajikan informasi. Laporan operasional itu laporan yang mencerminkan seluruh kegiatan operasional suatu instansi atau lembaga pemerintah, ya, yang berisi pendapatan LO dan beban. Nah, dari sini kita bisa membuat langsung laporan operasional. Nah, tinggal kita pindahkan saja akun pendapatan LO dan akun beban. Oke, total pendapatan LO dan total beban. Kita pindahkan pendapatan LO, kita memindahkan akun beban yang ada pada neraca saldo. Pendapatan LO lebih besar daripada beban, maka akan terjadi surplus LO. Nah, ketika beban lebih besar daripada pendapatan LO, maka akan terjadi defisit LO. Silakan kalian lihat jurnal penutup LO. Perubahan ekuitas menurut PPRI nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas awalnya berapa? Kemudian RKPPD-nya berapa? Ada ekuitas awal dari neraca saldo, ekuitas yang ada pada jurnal penutup LO. Nah, ini karena dia surplus, maka dia akan menambah ekuitas. Adalah RKPPKD. Nah, RKPPKD ini angkanya dari mana? Angkanya dari neraca saldo. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan. Di sisi kanan ada aset, di sisi kiri ada liabilitas dan ekuitas. Sekarang Ibu akan membagikan video penjelasan yang berasal dari YouTube. Silakan kalian simak ya videonya. Bagian yang ketiga sifatnya akrual atau non tunai. Yang ketiga ada namanya laporan. Kemudian ada akun dari kas laporan keuangan. Yang pertama kita akan susun yang namanya laporan realisasi anggaran. Ini formatnya laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini di anggaran. A dan belanja itu kita masukkan dari ini dua kondisi defisit kita membuat kita betul pendapatan lebih besar daripada kredit, beban saldonya di debit. Laporan operasional. Operasional ini ada dua akun saja, yaitu akun pendapatan dan beban. Kita lihat akun mana yang masuk ke pendapatan dan beban. Perhatikan di sini adalah 2 miliar 800 juta 360. Hasilnya adalah yang 3 miliar dikurangi 2 miliar yang mana saja. 40. Kalau neraca tinggal kita kemudian akan mengurangi piutang pajak. Dari video yang tadi dijelaskan, silahkan kalian mengungkapkan hal-hal yang tidak kalian mengerti dan yang kalian tidak pahami. Silakan tanyakan, nanti kita akan tanya jawab melalui web meeting ini ya nak ya. Fikri, kamu mau nanya apa? Silakan. Laporan realisasi anggaran memuat laporan apa saja? Laporan realisasi anggaran memuat apa saja ya nak ya? Ya, Silakan yang ingin menjawab siapa? Ibu, Ya. laporan realisasi anggaran memuat LRA, SDA, baik belanja operasional. Nah, jadi laporan realisasi anggaran itu memuat mengenai pendapatan ERA yang ada di neraca dan belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal. Oke, kemudian siapa lagi yang mau bertanya?
Oh, apa saja yang masuk ke dalam laporan operasional? Siapa yang mau jawab? Yuk, Dela. Laporan memuat LO dan beban. Ya, jadi laporan operasional itu memuat pendapatan LO yang ada di neraca ya, dan semua akun beban yang ada di neraca. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Yolingga. Apa saja yang masuk ke laporan perubahan modal? Ya, silakan yang mau menjawab. Adalah memuat modal amal yang ada di neraca, perubahan modal yang ada di LO, Jadi laporan perubahan ekuitas itu memuat modal awal yang ada di neraca, kemudian perubahan modal yang ada di jurnal penutup LO. Kalau dia defisit akan mengurangi modal, kalau dia surplus akan menambah modal. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. akun apa saja yang masuk ke dalam neraca. Akun apa aja yang ada pada neraca? Silakan siapa yang mau jawab? Ibu, Ya. offset di sisi kanan, liabilitas atau kewajiban di sisi kiri. Ya, jadi neraca itu memuat aset-aset yang ada di neraca ya, kas segala macam, piutang, kemudian kewajiban yang ada di neraca, dan modal akhir ya, modal akhirnya berasal dari laporan perubahan ekuitas. Jadi, oke, setelah tadi tanya jawab, sekarang Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan LKPD tersebut kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu sudah membagikan LKPD di grup WA kalian. Nah, selainnya di WA, Ibu sudah membagikan LKPD-nya di GC ya. Ini nama-nama kelompoknya. Dewi Andini anggotanya ini. Silakan kalian buat WA grup berdasarkan kelompoknya. Ingat, WA grupnya masukkan nama Ibu. Jadi ketika kalian komunikasi membahas soal LKPD di grup, Ibu ada di situ untuk menyimaknya ya. Selain kalian nanti berdiskusi melalui WA grup masing-masing kelompok, nanti silakan kalian diskusi melalui Google Meet ya. Ini Ibu sudah buatkan linknya untuk kalian masing-masing Google Meet. Ini link untuk kelompok Irma, ini link Meet untuk kelompoknya Amel. Nanti pada saat presentasi silakan perwakilan kelompoknya untuk presentasi, mewakili kelompoknya. Silakan kalian mulai mengerjakan LKPD-nya masing-masing kelompok. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya Anissa JP. Bagaimana kalian diskusi kelompok di WA? Sudah selesai? Dari LKPD tersebut, sekarang coba kelompok Anissa JP. Jawaban kalian, kelompok kalian silakan konfirmasi. Laporan realisasi anggaran. Ya, Pendapatan pajak hotel LRA. terus? 428 juta 400. Untuk laporan realisasi anggarannya, berapa total pendapatannya kalian? Pendapatannya 3.300.000. Pendapatan apa aja, Nak? Pendapatan pajak hotel LRA, pajak restoran LRA,
untuk belanjanya? Total belanja operasi 1 miliar. Belanja operasionalnya apa aja? Belanja operasi, belanja gaji, jasa kantor, belanja bahan sampai habis. Belanja modalnya? Kelompok kalian? Jumlah belanja modal adalah Belanja modalnya apa aja, Nak? belanja modalnya belanja modal pengadaan komputer dan belanja modal alat angkat darat. Ya, jadi total pendapatan LRA sama total belanjanya berapa? 182.280.000. Total belanjanya? 1.055.880.000 rupiah. Itu lebih besar pendapatan LRA atau belanja? Jurnal penutup LRA lihat, jurnal penutup LRA lihat. Berarti untuk jurnal realisasi anggarannya kalian sudah paham ya, kelas kelompoknya Nisa JP ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompoknya Dewi Andini? Setelah berdiskusi melalui WA, sekarang kita konfirmasi jawaban kalian ya. Laporan operasional memuat apa aja? Pendapatan dan beban. Ya, pendapatannya pendapatan LO ya yang ada di neraca ya. Yo, sebutin pendapatannya apa aja. Pendapatan pajak hotel LO. Nah, total pendapatan LO-nya berapa? Totalnya 3.360.320.000. Ya, terus yang bebannya beban apa aja? Bebannya beban gaji dan tunjangan, beban jasa kantor. Pendapatan LO bukan pendapatan beban, nah. Pendapatan LO-nya berapa? Pendapatannya 3.1.300.000. Nah, untuk beban LO-nya Bebannya 2.011.000. lebih besar mana, Nak? Pendapatan atau beban? Pendapatan. Berarti kalau lebih besar pendapatan defisit atau surplus? Ya, hasilnya surplus. Nah, pada jurnal penutup surplus ditulisnya di mana? Di Bawah beban ya. Oke, paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ini laporan perubahan ekuitas Mel. laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal Ekuitas awal itu didapat mana Mel? neraca. Dari neraca ya. Tadi habis diskusi di grup WA ya. Dengan anggota kelompoknya. Terus apalagi Mel yang masuk ke laporan perubahan ekuitas? Ekuitas jurnal penutup LO. Ya, berapa? 1 miliar. Jurnal penutup LO itu LO-nya hasilnya surplus ya. Nah, berarti kalau surplus dia menambah ekuitas ya. Terus apa lagi, Nak? RKPPKD 1.313.000. RKPPKD itu didapat dari neraca ya. Di neraca ya, ada ya. Nah, terus dapat ekuitas akhirnya berapa? Ekuitas akhirnya 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Irma, silakan bacakan yang neraca. Yuk. Total aset dari semua akun 20 miliar 500. Jadi total aset itu letaknya di sebelah kanan ya. Total asetnya berapa? 20 miliar. Untuk yang sisi kirinya apa? Ada utang belanja barang dan jasa, pendapatan juta. Oh, jadi jumlah dari sisi kanan dan sisi kiri, sisi kanan aset, sisi kirinya liabilitas dan ekuitas itu sama ya. Oh, ya dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdiskusi di WA, kemudian konfirmasi melalui Meet.
tadi sudah meet, masing-masing kelompok sudah meet dengan Ibu. Ibu sudah bagi link meet-nya, per kelompok beda-beda link meet-nya. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang pertama, untuk laporan realisasi anggaran. Kelompoknya siapa yang ingin presentasi? Silakan perwakilannya. Silakan Anissa JP. Pendapatan restoran LRA, pendapatan LRA, pendapatan LRA. Jadi total pendapatan LRA-nya berapa, Nak? Yang ada di neraca? Untuk beban belanja ya, kalau LRA belanja ya. Belanjanya apa aja? Belanja jasa kantor, pakaian, biaya, 400 rupiah. Hasilnya defisit apa surplus? Surplus Berapa nilai surplusnya? 9.845.000. Coba Dewi Andini bacain. Anissa JP dengerin ya. Total pendapatannya 3 miliar 13 juta. Total belanjanya 1 miliar 40. Jadi hasilnya surplus apa defisit? Hasilnya surplus Surplus berapa? 900 juta 25. Nah, itu ya hasilnya ya Anissa JP ya. Ya. Non operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Tentang pajak hotel LO, tentang pajak restoran LO. Total pendapatan LO-nya 2 miliar 11 juta 302.000. ya. Itu hasilnya defisit apa surplus? Lebih besar pendapatan ya daripada beban ya. Surplus berapa, Nak? Miliar 12. Bagaimana kelompok lain sama sekarang? Yang laporan perubahan ekuitas siapa yang mau presentasi? Tego. Ya. Ekuitas awal 17 miliar 643 juta 76.000. Terus Terus ekuitas jurnal penutup LO RKPPKD 1 miliar 313 juta 928.000. ya, terus Ekuitas akhirnya 20 miliar 4. sekarang silakan yang neraca. Total aset dari semuanya, dari semua akun 50 miliar 576 juta 932.000. Untuk yang ini sisi sebelah kirinya apa aja? Kewajiban dan ekuitas akhir ya. Yuk sebutin kewajibannya berapa, ekuitas akhirnya berapa, terus totalnya berapa? Total utangnya 151 juta 200.000. Ekuitasnya 20 miliar 430. Nah, jadi totalnya berapa? 20 juta 410. Oke, tadi selesai diskusi kelompok. Nah, sekarang sebelum kita selesai pada pertemuan ini, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama mengenai pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang ingin memberi kesimpulan? Saya. Oh ya, silakan. Kesimpulan pada laporan realisasi anggaran adalah membuat laporan anggaran penerimaan yang menambah kas pada anggaran, pengeluaran atau belanja yang mengurangi kas jurnal penutup pada LRA sifatnya membalik. Yang pertama, menutup akun pendapatan dan beban. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, maka terjadi defisit. Laporan LRA itu untuk membahas mengenai
pendapatan LRA dan belanja LRA. Sekarang siapa yang mau untuk kesimpulan LO? Ya, silakan. Kesimpulan LO memuat pendapat dan beban serta penutup LO. Yang pertama, penutup aku pendapatan dan beban pendapatan di neraca saldo. Beban di neraca saldo debit, maka pada jurnal penutup kredit, maka pendapatan LO lebih besar. Nah, jadi laporan operasional tadi kesimpulannya diungkapkan oleh Emah ya, bahwa laporan operasional memuat tentang pendapatan LO dan beban ya yang ada pada neraca. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka surplus akan menambah ekuitas, defisit akan mengurangi ekuitas. Silakan yang ingin menyimpulkan laporan perubahan ekuitas. Saya Bu. Ya, silakan. Bacain. Laporan perubahan modal atau ekuitas untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi. LPE memuat ekuitas awal atau neraca saldo, surplus atau defisit pada jurnal penutup LPE. Oke, tadi yang disimpulkan oleh Ame, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal itu memuat ekuitas awal yang ada di neraca ya, ditambah dengan ekuitas yang ada pada laporan operasional. Kalau dia surplus, dia menambah ekuitas laporan operasionalnya. Kalau dia defisit, laporan operasionalnya dia akan mengurangi ekuitas. Kemudian RKPPKD yang ada di neraca dia akan menambah ekuitas. Nah, dari situ didapatlah ekuitas akhir ya nak ya. Untuk evaluasi hari ini, Ibu sudah membuat soal di GC. Nih tugas laporan keuangan. Lihat di GC. Untuk pilihan ganda, silakan kalian langsung jawab di GC. Kalian tinggal klik jawabannya apa mengenai laporan keuangan ya. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Untuk soal esai mengenai laporan keuangan, silakan kalian lihat soalnya di GC. Nah, nanti jawabannya bisa kalian kirimkan melalui WA saya ataupun langsung kirim ke GC-nya juga tidak apa-apa ya. Oke, setelah tadi Ibu memberikan tugas evaluasi yang ada di GC berupa pilihan ganda yang langsung dijawab, klik A, B, C, D atau E-nya, dan berupa esai, laporan keuangan juga, kalian bisa mengerjakannya langsung di situ atau kirim lewat WA ya, karena di situ tidak bisa mengirimkan tabel-tabel kalau di Google Form. Minggu depan kita akan membahas mengenai struktur pengelolaan keuangan desa ya. Nanti bagaimana pengelolaan keuangan desa, struktur keuangan desa, siklus Oke, selesai pertemuan kita hari ini. Silakan kalian nanti mulai mengerjakan evaluasinya. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, terima kasih Dewi Andini. Ya, Saya ingatkan kepada kalian ya nak ya, untuk selalu semangat mengikuti pembelajaran daring. Minggu depan kita bertemu lagi pada Meet dan pada pembelajaran daring pada materi berikutnya ya, yang sudah tadi Ibu sampaikan materi berikutnya. Siap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun kalian pergi, selalu bawa hand sanitizer ya nak ya. Oke, Ibu akhiri, terima kasih atas waktu kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.